Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 10 AKL 1 dan kelas 10 AKL 2 yang pada kesempatan di hari Jumat pagi hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semuanya kita diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap patuhi protokol kesehatan. Untuk pertemuan di semester genap ini di mata pelajaran etika profesi ya, di semester genap ini Ibu Arna masih memakai lanjutan dari materi yang semester ganjil, yaitu terakhir di materi K3 ya. K3 itu berarti keamanan, kesehatan, keselamatan kerja. Ya, di sini di semester genapnya tinggal dilanjutkan saja, yaitu mengenai kesehatan lingkungan kerja. Bukunya pun masih sama seperti yang semester ganjil kemarin ya. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, pada Jumat pagi hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa simak pemaparan uraian materi ini di YouTube dan jangan lupa kalian beri tulisan hadir sebagai pertanda kalian ini absen di mata pelajaran etika profesi. Baik, kalian buka di materi selanjutnya di buku kalian ya, masih sama di buku etika profesi seperti ini. Ya, di profesi seperti ini etika. Kalian lihat di materi kesehatan lingkungan kerja. Kalau di buku kalian itu ada di bab ke berapa di sini? Di bab ke-6 ya. Di bab ke-6 kalian buka kesehatan lingkungan kerja. Oke, kita bahas satu-satu di slide pertama. Di sini adalah ya yang Ibu mau bahas arti lingkungan kerja. Kalian lihat di buku kalian simak. Arti lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Ya, jadi artinya jika kalian berada di suatu lingkungan kerja, ya, itu kalian harus dalam keadaan sehat karena akan menunjang tugas-tugas yang dibebankan kepada kalian. Sebaliknya kalau jika kalian ini tidak merasa atau tidak dalam keadaan sehat, maka tugas-tugas yang dibebankan dari pimpinan kepada kalian akan terbengkalai. Ya, jadi dalam kita mengerjakan tugas-tugas harus dalam keadaan sehat. Baik jasmani, rohani, baik dalam diri kita dan lingkungan kerja kita harus semuanya sehat agar tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan dapat kita selesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua, dalam pengertian lingkungan kerja ada pengertian kesehatan lingkungan. Artinya apa? Suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mencapai kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Ya. Artinya apa? Kesehatan lingkungan kondisinya tuh harus ibaratnya balance ya antara kondisi lingkungan dan kondisi kesehatan pribadi seseorang agar terciptanya ya atau agar terjalinnya tugas-tugas yang nantinya akan diberikan. Jadi adanya keseimbangan ya seperti itu. Jadi kesehatan lingkungan itu juga mempengaruhi. Misalkan kalian dapat lingkungan kerja yang tidak kondusif, misalkan berisik, bising gitu ya. Nah, itu kan juga mempengaruhi kualitas hidup manusia ya yang nantinya akan sehat dan bahagia dalam menjalani pekerjaan atau menjalani atau mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan yang ada di lingkungan kantor. Ya. Selanjutnya sumber-sumber bahaya K3. Sumber-sumbernya dari mana sih bahaya K3? K3 itu kan yang sudah kita bahas waktu di semester ganjil, yaitu kesehatan, keselamatan kerja. Ya. Nah, ini pertama ada faktor manusia. Manusia maksudnya apa? Lalai. Misalkan lalai dari diri kita sendiri.
gitu ya. Misalkan kita tidak memenuhi atau kita tidak memperhatikan rambu-rambu yang sudah ada di lingkungan kerja. Misalkan lantai lagi licin ya, misalkan lagi dipel sama si cleaning service-nya, itu biasanya ada tandanya tuh, tanda segitiga ya, misalkan awas lantai licin gitu kan. Nah tapi kita tidak memperhatikan rambu, akhirnya kita terjadi bahaya, mengalami bahaya. Ini kan disebabkan oleh manusia kita sendiri yang mengakibatkan itu, karena kita kurang hati-hati, tidak memperhatikan rambu atau simbol yang ada di lingkungan kerja kita. Jadi itu dari manusia itu sendiri gitu ya, karena kita kelalaian manusia. Ada lagi dari faktor mesin, sumber bahaya dari K3 ini. Artinya dari faktor mesin ini, misal kamu kerja, misal kita contohnya kerja di pabrik kaca. Itu kan kaca itu pabrik kaca ya, itu misalkan pemotongan kaca kan pakai mesin, nggak mungkin kan nggak pakai mesin, pakai tenaga manusia itu tidak mungkin, pasti pakai mesin. Nah itu bisa menimbulkan bahaya kalau kita tidak hati-hati, misalkan tangan bisa nanti kepotong atau kita mengalami insiden ya, selain tangan terpotong misalkan luka-luka kecil bisa di tangan, di kaki, itu kan artinya dari mesin ya, seperti itu. Jadi itu sumber-sumber bahaya selain dari manusia, dari mesin. Bisa juga dari material, material itu dari bahan-bahannya. Misalkan kamu ini kerja di suatu perusahaan limbah pabrik, misalkan pembuatan barang-barang bekas menjadi barang jadi, misalkan kalian kerja misal di perusahaan ember plastik misal, itu kan sebelum jadi ember kan kita olah tuh, ada limbahnya, itu kan material bahannya. Nah kan biasanya ada baunya yang menyengat atau ada bahan-bahan kimia. Nah itu bisa berbahaya bagi kelangsungan organ tubuh kita kan, bisa kita terhirup, akhirnya kita jadi bahaya, kena penyakit, itu namanya material itu ya. Lalu metode itu caranya, yang tadi misalnya kayak mesin, karena kita nggak tahu cara teknis memotong kaca, belum tahu caranya seperti apa, itu akan menimbulkan bahaya. Malah yang ada kitanya yang terpotong, bukan si kacanya itu. Seperti itu. Jadi metode itu cara. Ya. Yang terakhir adalah lingkungan. Berarti lingkungan sekitar pekerjaan itu. Yang tadi misalkan bising, berisik, atau ada polusi udara berupa misalkan dari asap rokok, itu kan ada. Makanya kan kalau di perusahaan itu tidak boleh kalau sudah di dalam itu ibaratnya tuh merokok, pasti dia ada area-area untuk merokok, itu pun di luar misalkan pada saat kita bekerja, misalnya jam istirahat, seperti itu. Jadi sumber-sumber bahaya K3 ini ya, bahaya K3 maksudnya bahaya dari kesehatan, keselamatan kerja, itu ada 5 faktor, dari manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Dari manusia berarti kelalaian manusia itu sendiri yang tadi Ibu Arna contohkan, misalkan udah tahu ada lantainya lagi licin, kita tidak memperhatikan simbol, akhirnya kita terpleset, itu bisa. Atau tangga yang sudah agak-agak rusak, kita tidak memperhatikan, akhirnya kita bisa terkilir kakinya, seperti itu. Nah kalau mesin, dari mesinnya, misal kita kerja di perusahaan yang menggunakan banyak mesin dibanding tenaga manusianya. Ada material berarti bahan-bahannya, lalu metode itu caranya, dan lingkungan itu berarti lingkungan area seputar perusahaan itu. Slide berikutnya, di sini ada kesehatan kerja. Ruang lingkup kesehatan kerja apa aja sih ruang lingkupnya? Itu kalian ada di halaman berikutnya ya, kalian buka lembarnya. Ruang lingkupnya apa? Arti kesehatan kerja merupakan dari kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan faktor potensial yang mempengaruhi kesehatan pekerja akibat bahaya yang ditimbulkan. Jadi artinya gini, kalau misalkan kita mau bekerja dengan baik, kita harus memperhatikan kesehatan diri kita dari bahaya-bahaya yang nantinya akan ditimbulkan. Makanya nanti biasanya ada tuh simbol-simbol yang ada di tempat kerja. Misalkan area dilarang masuk karena mungkin di dalamnya terdapat bahan-bahan yang membahayakan, itu ada. Atau no smoking area, atau ada lagi misalkan gambar tengkorak yang disilang, itu berarti area berbahaya. Nanti Ibu Arna kasih contohnya, gambar-gambarnya atau simbolnya di pertemuan berikutnya. Lalu ada tujuan kesehatan kerja. Tujuannya apa sih kesehatan kerja? Kenapa sih kita harus sehat gitu ya dalam bekerja? Yang pertama,
meningkatkan kesehatan dan memeliharanya di semua lapangan kerja baik fisik, mental maupun kesejahteraan sosial. Artinya kita selain sehat fisiknya, maksudnya ini tubuh ya, badan, harus mentalnya juga, jiwanya juga harus sehat. Kalau jiwanya nggak sehat, bagaimana kita akan melakukan aktivitas pekerjaan, kan seperti itu ya. Yang kedua, mencegah timbulnya gangguan kesehatan kerja yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan kerjanya yang tadi, misal karena saking berisiknya itu tempat kerja, jadi kita nggak bisa bekerja, gitu kan. Akhirnya misalkan ada asap rokok, akhirnya mengakibatkan kita tidak bisa konsentrasi dalam bekerja, itu juga bisa. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi para pekerja ketika menyelesaikan pekerjaannya, ya, dari adanya bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor resiko kecelakaan. Intinya gini, kalau kita bisa memprotek atau memberi perlindungan diri kita, bahaya resiko kecelakaan akan kita bisa minimalisir, kita perkecil. Yang tadi Bu Arna bilang, kita harus waspada, kita harus tahu rambu-rambunya, mana nih yang bahaya, mana yang tidak. Gitu. Jadi itu akan mempengaruhi kesehatan kita juga serta keselamatan kita juga gitu. Ya, jadi itu sangat penting kita memprotek diri kita, memberi perlindungan pada diri kita sendiri. Yang terakhir, menempatkan dan memelihara pekerja di suatu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerja. Artinya gini, kita yang tahu keadaan kita kan kita sendiri nih. Kita punya penyakit atau tidak, sehat atau tidak, baik punya kemampuan fisik dan psikis. Nah, fisik itu kan kelihatan ya, badan kelihatan. Tapi kalau psikis itu kejiwaan. Yang tahu hanya ya kita ini, kita misalkan kita ini kira-kira sehat nggak sih nih keadaan kita nih sekarang, yang tahu kan hanya diri kita sendiri. Nah, jadi kita harus bisa memaintain atau memelihara, mengelola kesehatan yang ada pada diri kita gitu kan. Di saat kita sakit, oh sebaiknya seperti ini yang kita lakukan gitu. Jadi kalau fisik kan kelihatan nih, fisik itu ya kan kelihatan secara wujudnya, tapi kalau psikis ini kan di dalam diri kita berupa kejiwaan gitu kan, mentalnya lagi bagusnya nih, fisiknya lagi sehat atau sakit, seperti itu. Slide yang terakhir, apa sih tujuan kesehatan kerja? Tujuannya ada dua, ada tujuan utama dan tujuan akhir. Tujuan utamanya pertama pencegahan dan pemberantasan penyakit. Ya, ini mencegah penyakit itu seperti apa sih? Balik lagi yang tadi Bu Arna bilang, kita yang tahu. Gitu kan. Mencegahnya gimana gitu kan? Misalkan mencegahnya dengan kita selain waspada dan hati-hati, berarti kita apa? Misalkan memprotek diri kita dengan meminum multivitamin, itu juga bisa. Lalu yang kedua, memelihara dan meningkatkan kesehatan dan gizi tenaga kerja. Nah, biasanya nih perusahaan juga harus bisa nih memperhatikan gizi tenaga kerjanya. Misalkan dikasih asupan, biasanya ada nih perusahaan yang menyediakan makan siang, biasanya ada. Nah, biasanya ada misalkan disediakan oleh perusahaan. Nah, itu juga harus diperhatikan karena ini untuk kelangsungan hidup atau kesehatan si tenaga kerjanya gitu kan. Tapi kalau kita tidak ada makan siang, kita misalkan berbekal di rumah tapi dengan asupan yang baik, yang bagus, karena akan mempengaruhi kesehatan kita. Yang ketiga, perawatan dan mempertinggi efisiensi dan produktivitas. Tentunya kalau kita sehat, kita akan bisa bekerja dengan baik, seoptimal mungkin. Lalu yang selanjutnya, pemberantasan kelelahan kerja dan meningkatkan kegairahan serta kenikmatan kerja. Biasanya kalau kita sudah lelah, apa yang kita harus kerjakan? Berarti kan harus istirahat terlebih dahulu, menenggangkan otot-otot yang sudah kaku gitu ya. Biasanya dengan kita mungkin jalan kecil gitu kan, atau kita merenggangkan otot-otot. Kalau misalkan kita kaku-kaku gitu kan, kita bisa misalkan merefleksi jari-jari kita, itu kan bisa ya seperti itu. Itu kan berarti memberantas kelelahan, apalagi yang biasa berhadapan dengan komputer. Biasanya ada ketegangan di tengkuk, biasa kita dengan kita stretching beberapa menit lah gitu ya, supaya tidak merasa lelah gitu. Dan meningkatkan kegairahan serta kenikmatan kerja. Kegairahannya gimana sih? Kalau misalkan mungkin yang memungkinkan kita bisa memotivasi kita kerja supaya gairah nih, bisa juga kita sambil ibaratnya mendengarkan musik tapi kecil, itu bisa kita lakukan
Gitu kan. Jadi biar kita nggak merasa boring atau bosan dalam menjalankan aktivitas. Tapi jangan mengganggu orang yang di sebelah kitanya ini yang lagi bekerja gitu kan. Lalu ada perlindungan bagi masyarakat sekitar perusahaan. Perlindungannya bisa dikasih apa? Tergantung pekerjaannya. Misalkan pekerjaannya sebagai buruh proyek yang di luar lapangan, kita bisa kasih helm, gitu kan, helm proyek ya, bukan helm pengendara motor gitu. Nah itu bisa juga kita kasih, misalkan kerjanya yang tadi misalkan di pabrik kaca, bisa kita kasih sarung tangan supaya tidak terluka tangannya kan, seperti itu. Itu bagi sekitar pihak perusahaan internal. Tapi kalau yang di luar perusahaan, masyarakat luas, kita kasih apa? Gitu kan, perlindungannya. Ya otomatis perlindungannya dengan kita tidak membuang limbah sembarangan yang nanti akan dihirup oleh masyarakat yang ada di luar dari perusahaan. Terakhir, tujuan akhirnya yaitu meningkatkan produktivitas seoptimal mungkin, yang kedua meningkatkan status kesehatan pekerja, yang ketiga meningkatkan keuntungan, yang keempat menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Itulah materi kita pada pagi hari ini, di hari Jumat ini, mengenai kesehatan lingkungan kerja. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.